Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid. Masih tentang masalah sifat yang pertama bagi Allah daripada sifat 20 yang wajib kita ketahui, yaitu sifat nafsiyah. Sifat yang pertama yaitu sifat nafsiyah, sifat wujud, ya. Sifat nafsiyah itu jumlahnya 1, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7, ma'nawiyah demikian juga 7. Nafsiyah 1 yaitu sifat wujud. Nah, sebelumnya sudah kita sampaikan sekilas tentang sifat wujud ini. Pada subuh ini mungkin kita perkuatkan lagi, ya, logika penetapan wujud bagi Allah. Artinya bagaimana kita dapat menetapkan wujud Allah atau keberadaan Allah. Maka kita akan merujuk kepada salah satu ayat Al-Quran yang juga pernah kita sebutkan sebelumnya secara sekilas. Allah berfirman dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Artinya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu makhluk diciptakan min ghairi syai'in, tanpa dari sesuatu apapun, am humul khaliqun, atau justru mereka itu makhluk menciptakan diri mereka sendiri. Jadi kita ulangi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka makhluk kita? Khuliqu min ghairi syai'in, diciptakan tidak dari sesuatu apapun. Am humul khaliqun, atau justru mereka itu makhluk kita menciptakan diri kita sendiri. Nah, ayat ini adalah ayat yang berbentuk istifham. Istifham ingkari, pertanyaan. Pertanyaan yang ingkari, maksudnya Allah tidak butuh kita menjawab kepada Allah secara langsung. Tapi pertanyaan ini untuk kita dengar, kemudian kita berfikir, kita renungi, kemudian kita jawab pada diri kita sendiri, kemudian kita menjalankan sesuai dengan jawaban itu. Kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan jawaban itu. Nah, ayat ini Allah, ya, ingin memperkenalkan dirinya. Nah, pertanyaan ini cara Allah memperkenalkan dirinya. Cuman Allah di sini tidak memperkenalkan dirinya itu secara langsung tentang dirinya. Tetapi di sini Allah memperkenalkan dirinya dengan cara wujud makhluk. Nah, Allah memperkenalkan dirinya dengan wujud makhluk. Sehingga di sini banyak sekali ilmu dalam ayat ini. Sehingga
kita ulangi, dalam ayat ini Allah tidak memperkenalkan dirinya secara langsung. Jadi Allah memperkenalkan dirinya itu melalui makhluk. Artinya kalau makhluk itu mengenal dirinya, hakikat dirinya, pasti dia akan mengenal Allah. Sebagaimana ada satu ungkapan dalam hikmah Arab, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Dalam kitab Jauharatut Tauhid, Syekh Al-Laqani mengatakan, fanzur ila nafsika summa taqil ila as-sufli summa ila al-ulu. Lihatlah kepada dirimu sendiri, kemudian lihatlah kepada alam di sekitarmu. Al-ulu, alam di atas, langit beserta seluruh isinya, as-sufli, bumi beserta seluruh isinya. Tajid, kau akan mendapatkan beda sun'an, ciptaan dirimu, alam sekitarmu, sun'an, satu ciptaan yang sangat luar biasa sekali, beda al-hikam, yang penciptaannya itu tidak ada tandingannya dan penuh dengan hikmah, sangat detail sekali. Maka di situ engkau akan mendapatkan bahwa ada penciptanya. Nah, jadi dalam ayat tadi yang pertama sekali kita menemukan cara Allah memperkenalkan dirinya, cara Allah menetapkan wujudnya, wujud dirinya, yaitu dengan cara atau melalui keberadaan makhluk, melalui hakikat penciptaan makhluk. Sehingga para ulama tauhid sepakat, dalam akidah ini para ulama sepakat untuk kita mengenal Allah tidak ada cara lain kecuali melalui keberadaan makhluk. Karena kita tidak bisa melihat zat Allah, kita tidak bisa melihat langsung zat Allah di dunia ini. Di akhirat pun tidak semua bisa melihat zat Allah. Walaupun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, di akhirat nanti ahli surga akan melihat Allah. Tapi yang di luar surga tidak bisa. Maka karena kita tidak bisa melihat langsung zat Allah, kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa menetapkan wujud Allah itu dengan diri Allah. Kemudian kita juga tidak bisa membayangkan zat Allah. Siapa di sini bisa membayangkan zat Allah? Tidak ada yang bisa membayangkan zat Allah. Karena Allah bukan makhluk. Karena Allah tidak diikat oleh tempat. Karena Allah tidak diikat oleh waktu. Kita ketika membayangkan sesuatu itu tidak terlepas dari sesuatu yang bertempat. Kita ketika membayangkan sesuatu tidak terlepas dari sesuatu yang diikat oleh waktu. Kita ketika membayangkan sesuatu tidak terlepas daripada sesuatu yang ada di alam ini. Kan begitu? Ketika dikatakan ada satu orang sifatnya begini. Ya, kita bayangkan apa? Langsung berarti rambutnya ikal atau lurus atau keriting. Dikatakan kulitnya putih, berarti putih. Kemudian posturnya begini, terbayang terus. Kita hanya bisa membayangkan sesuatu dengan sesuatu yang ada di alam ini. Nah, masalahnya Allah tidak sama dengan alam dalam bentuk apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah
dalam bentuk apapun. Jadi kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, kita juga tidak bisa membayangkan zat Allah. Sehingga sejauh apapun kita untuk mendeteksi bentuk zat atau membayangkan bentuk zat, tidak akan dapat. Maka fakullu ma khatara bibalika wallahu khilafu dzalik. Setiap yang terbersit di hatimu, di benakmu tentang zat Allah, fahuwa khilafu dzalik. Allah tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak dapat. Sehingga ditutuplah pintu ini oleh ulama. Sebagaimana perintah dalam syariat, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, bertafakkurlah tentang fi khalqillah, ciptaan Allah ini. Engkau akan mendapatkan Allah. Engkau akan dapat menetapkan keberadaan Allah. Wa la tatafakkaru fi dzatillah. Dan jangan pernah engkau berfikir tentang bentuk zat Allah, bagaimana membayangkan, tidak akan kau dapat. Nah, sehingga ada satu kaedah dalam ilmu logika, bahwa sesuatu itu untuk ditetapkan keberadaannya itu tidak mesti dapat dijangkau oleh panca indera yang keenam. Tapi di sana ada sesuatu yang dapat ditetapkan keberadaannya oleh logika, bukan dengan dijangkau oleh panca indera yang keenam manusia, tapi dirasakan efeknya. Nah, panca indera tidak bisa melihat, mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, kulit tidak bisa menyentuh, hidung tidak bisa mencium, tapi logika menyatakan eksistensinya. Kenapa? Karena ada bekas yang dirasakan, walaupun bukan oleh panca indera kelima. Contoh sederhana. Bisakah kita melihat wujud sedih? Sedih berwujud seperti wujud ini. Bisa tidak? Tidak bisa. Tapi ketika wujud sedih itu tidak ada, tidak bisa kita lihat, apakah dia tidak ada? Dia ada. Bagaimana kita ketahui ada wujud sedih? Kita merasakannya. Ada kondisi-kondisi yang kita manusia dengan suatu keadaan tertentu membuat kita sedih. Nah, kita mau cari mana ini sedih. Kita mau cari, kita mau lihat dia bagaimana bentuknya. Mau kita potong-potong dia. Karena kesedihan itu banyak menghancurkan kehidupan manusia. Mau kita injak dia, mau kita hancurkan dia, tidak bisa. Karena dia tidak berwujud. Tapi apakah dia tidak ada? Dia ada, terasa. Demikian juga sebaliknya. Rasa bahagia, happy. Apakah dia berwujud? Siapa yang bisa melihat wujud happy? Tidak ada yang bisa melihat wujud bahagia. Kita mau lihat bagaimana sih bentuk wujud bahagia itu, sehingga kita bisa mengambil, kemudian kita masukkan dalam hati kita, sehingga kita bisa bahagia sepanjang hidup kita. Tidak ada wujud. Tapi apakah dia tidak ada? Dia ada. Buktinya apa? Atharuhu. Atharnya, bekasnya ada. Kita merasakan bahagia. Atau contoh dalam bentuk yang lain. Arus listrik. Adakah yang pernah melihat arus listrik? Coba tunjukkan mana arus listrik. Dia mengatakan, oh itu
Itu kabel, pipa dalamnya kabel. Bagaimana kita bisa mengetahui adanya wujud arus listrik itu? Kalau kita buka pipa, kita buka kabel, tidak nampak juga dia arus. Dia nampak kawat-kawat aja. Tapi arus listrik itu ada. Apa buktinya ada arus listrik? Hidupnya lampu, kipas angin, mic, menunjukkan arus listrik itu ada. Tapi coba letakkan di sini. Arus listrik itu ada apa tidak? Coba saya mau lihat. Karena ada sebagian orang yang tidak mau beriman, tidak mau percaya sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Coba tunjukkan. Karena ada orang mengatakan, saya harus lihat langsung dengan mata saya, baru saya beriman. Sehingga logika itu dia pakai untuk Tuhan. Saya tidak akan beriman kepada Tuhan sebelum saya lihat langsung. Padahal logika sederhana mengatakan bahwa sehebat-hebatnya akal, dia tetap ada batas. Batas akal itu apa? Batasnya tempat. Dia dibatasi oleh tempat. Batas akal itu apa? Batasnya waktu. Dia dibatasi oleh waktu. Mampukah akal menjangkau sesuatu yang tidak bertempat? Mampukah akal menjangkau sesuatu yang di luar waktu? Jangankan akal untuk menjangkau sesuatu yang di luar tempat, yang di dalam tempat saja tidak habis dijangkau oleh akal. Coba lihat ke depan. Apakah akal mampu menjangkau seluruhnya? Tidak, ada batasnya. Atau lihat ke belakang. Apakah akal mampu menjangkau seluruhnya ke belakang sampai ke ujung dunia? Tidak, ada batasnya. Sedangkan Allah pencipta tempat, dia tidak dalam ruang tempat, tidak diikat oleh tempat. Dia sudah ada sebelum ada tempat. Kana Allah walam yakun ma'ahu syai'un ghairuh. Allah sudah ada sebelum semuanya ada. Dan ketika makhluk itu ada, pada waktu yang sama tempat itu ada. Ruang maksudnya. Kan kita nggak ada makhluk yang di luar ruang tempat. Kita misalnya mau cari satu tempat yang nggak ada tempat. Mau cari suatu kondisi yang hanya tempat. Nggak ada kan? Apa namanya, ruang hampa. Oh, mau keluar bumi, tempat juga, ada ruang juga, jagat raya. Ini di luar itu semua, bisa ada. Akal jangankan menjangkau yang di luar tempat, yang di dalam tempat saja tidak habis dijangkau oleh akal. Contoh kecil. Tadi kata Syekh Al-Laqani, fanzur ila nafsika, lihatlah kepada dirimu. Ini struktur tubuh manusia ini. Struktur tubuh manusia. Ini semua yang ada di dalam struktur tubuh kita ini belum mampu dibedah oleh akal manusia. Setiap unsur yang ada dalam tubuh ini dalam iplah oleh akal. Itu padahal berbagai spesialis sudah dibentuk. Untuk saraf aja harus ada satu spesialis khusus. Yang payah hijau kuliah mutun habis cilai demu. Untuk jantung yang kecil ini, jantung yang ubutnya, ini payahnya spesialis. Karena spesialis kemudian tambah lagi bedah jantung lagi. Karena spesialis bedah lagi tidak mampu dia menjangkau seluruh masalah jantungnya. Sehingga terus dikaji, terus dipelajari, terus. Paru-paru ada spesialisnya. Tulang ada spesialisnya. Kulit ada spesialisnya. Tidak cukup dokter umum, maka harus ada spesialis.
Tip-tip organ dalam tubuh harus ada spesialisnya. Dan untuk ijazah kuliah untuk spesialis tip-tip organ UBBO-nya ya, bertahun-tahun, mungkin berpuluhan tahun. Tapi kalau habis dibedah dengan hakikat dalam tubuhnya, yang terstruktur dengan baik, teratur, sistem kerjanya mandiri semuanya. Kemarin kami dinampakkan sama dokter Imam bedah saraf, nampakkan gambar dalam kepala manusia seperti pohon terumbu karang laulai lemah laulai, seperti terumbu karang dalam laut. Kita tanya sama dia, ini kenapa seperti terumbu karang ini begini, ini apa fungsinya ini? Yang kau lah. Begitu terbatas akal manusia. Ya, kalau setingkat tentang makhluk saja, ciptaannya saja, akal itu belum habis menjangkau. Kemudian bagaimana dia mengambil kesimpulan tentang penciptaannya. Tapi namun Allah mencoba menetapkan kewujudan dirinya, artinya Allah perkenalkan dirinya kepada kita dengan cara yang sederhana saja, ya. Maka Allah katakan tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Jadi cara kita mengenal Allah melalui atharuhu, artinya efek daripada wujud Allah. Seperti tadi kita mengenal adanya rasa sedih, adanya rasa bahagia, adanya arus listrik melalui atharuhu, efeknya. Kita merasa sedih, kita katakan sedih itu ada. Kita merasa bahagia, kita katakan bahagia itu ada. Tapi kalau kita diminta tunjukkan bentuk sedih itu, tunjukkan bentuk bahagia, tidak bisa menunjukkan. Dia nggak ada berwujud dalam bentuk wujud tertentu. Kalau kita dimintakan wujud, coba berikan bentuk arus listrik itu. Oh, ada ketika meledak trafo. Itu api. Tapi arus secara khusus tidak bisa kita tunjukkan. Tapi listrik ada, arus listrik ada. Begitulah kita menetapkan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Kita tidak bisa membayangkan zat Allah. Tapi bagaimana juga untuk kita bisa menetapkan wujud Allah melalui atharu wujudihi, efek daripada wujud Allah, bekas daripada wujud Allah. Apa itu? Adanya makhluk. Bagaimana logikanya? Allah mengajarkan kita, am khuliqu min ghairi syai'in. Ada dua logika nanti di sini. Am humul khaliqun, yang dua-dua ini tidak bisa diterima oleh akal. Sehingga nanti ketika tidak bisa diterima oleh akal, akal akan membawa kita ada satu titik, ada satu sumber. Am khuliqu min ghairi syai'in, logika pertama. Apakah manusia itu diciptakan tidak dari apapun? Tercipta dengan sendirinya? Adakah makhluk yang tercipta dengan sendirinya? Jawabannya tidak ada. Manusia, kita tercipta dari kedua orang tua kita, laki-laki dan perempuan. Kedua orang tua kita tercipta dari kedua orang tua berikutnya. Yang berikutnya dari berikutnya. Yang berikutnya dari berikutnya. Terus dan seterusnya. Demikian juga alam di sekitar kita. Hewan-hewan lahir dari induknya. Induknya lagi dari induknya lagi sebelumnya. Induk sebelumnya dari sebelumnya lagi. Tumbuh-tumbuhan demikian juga. Dari pertemuan
pehnya serbu. Ya. Maka kemudian tumbuh. Kemudian yang tumbuh itu menerbang, datang angin menerbangkan lagi serbuknya itu, dikirim ke yang jantan, tumbuh lagi pohon yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah ada makhluk yang diciptakan, yang tercipta tanpa diciptakan dari sesuatu? Tidak ada. Maka di sini ulama tauhid mengatakan selain Allah itu tercipta li'illatin, ada illah, tapi Allah tercipta lidzatih, dengan zatnya sendiri tanpa ada permulaan. Ya. Dari fakta kita temukan, yang kita dapatkan, yang kita rasakan dari makhluk ini, li'illatin, semuanya tercipta dari sesuatu yang lain, ada materialnya. Ya. Kalau kita kaji, semuanya ada materialnya. Planet bumi, kita kaji unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oh, tercipta dari unsur gas, angin, air. Seperti tanya seorang sahabat kepada Rasulullah, mimma khuliqal khalq, wahai Rasulullah, dari apa diciptakan seluruh makhluk ini? Kata Rasulullah, mimma'in, semuanya tercipta berasal dari air. Berarti ada bahan untuk menciptakan makhluk ini. Tidak tiba-tiba kemudian tercipta dengan sendirinya. Ini namanya wujuduhu li'illatin atau wujuduhu li ghairihi. Wujud makhluk itu tidak tercipta dengan sendirinya, ada bahan. Kemudian bahan itu apakah menciptakan makhluk? Tidak juga. Tidak bisa. Karena bahan itu pun tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Maka selanjutnya, amhumul khaliqun, apakah, jadi kalau makhluk itu tidak tercipta dengan sendirinya, artinya mustahil, akal tidak bisa terima. Coba jelaskan sesuatu itu tercipta dengan sendirinya, tidak bisa diterima oleh akal. Kimban jegroy ikun le sebagian orang teori Big Bang, ledakan besar itu. Tercipta alam ini dengan sendirinya karena berjumpa unsur gas, angin, kemudian terjadi bacu-becut, dom, meledak. Ban meledak, tiba-tiba karena Matauro, karena bumi, karena planet-planet lain punannya, Saturnus, dari pepe tu. Ya. Nyaman dah mangatlah. Tak boleh you tepung saka minyak bawa mana. Tak lewat-lewat you puam taruh bintik tuang kaje boi, ka donat. Ya. Nah. Bahkan kalaupun mereka mengatakan takkanlah, okey, bisa saja seperti itu. Tapi pertanyaannya, zat-zat yang berkumpul sehingga terjadi ledakan itu, gas dan lain sebagainya, itu dari mana datang? Zat-zat itu punagrai. Okey, masalah apakah dengan ledakan, apakah dibuat dikit-dikit, okey. Kita serahkan itu secara objektif, tidak kita bahas dulu. Nah sekarang yang membuat terjadi ledakan itu, ada zat gas, ada zat ini, zat. Nah zat-zat ini dari mana? Pekeh nagroi. Kalau masalah bakal dalam bentuk ledakan, bisa saja. Tak iftirat, tak kenyanjut, bisa saja. Kalau Allah ingin menginginkan seperti itu. Ya.
bahawa leh Allah gepegat unsur gas, unsur angin, unsur air, alian dikumpulkan, alian gepegat sabah skema ledakan sehingga tercipta, bisa saja. Tapi pertanyaannya, gas itu dari mana? Zat-zat yang menyebabkan terjadi ledakan itu dari mana? Apakah dia ada dengan sendirinya? Atau dia membuat dirinya sendiri? Apakah dia ada dengan sendirinya? Atau dia membuat dirinya sendiri? Apakah gas itu membuat dirinya sendiri? Sebelumnya tidak ada, kemudian pegat drogeroi, drogi hana, kipan cerai pegat drogeroi. Apakah unsur air itu membuat dirinya sendiri? Sebelumnya tidak ada, tiba-tiba dia membuat dirinya sendiri. Tidak diterima, tidak masuk akal itu. Hai tamang lah, kai dah terpaksa, hai tamang. Jangankan akal orang-orang filsafat, anak kecil pun yang masih fitrah, yang masih murni, tidak mungkin ada sesuatu ada dengan sendirinya, tidak ada yang buat, ya. Atau lebih-lebih lagi tidak mungkin membuat dirinya sendiri. Kalau am khuliqu min ghairi syai'in, kalau dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang buat, itu tidak diterima oleh akal. Am humul khaliqun, lebih-lebih lagi tidak diterima oleh akal. Am humul khaliqun, kalau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini dua logika dibangun oleh Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in, cita yang makhluknya pekejijik roy, tidak ada bisa yang berani menjawab dia tercipta dengan sendirinya. Atau ciptaan roh-rohnya lebih beratlah. Maka kalau jawaban dua-dua logika ini, kalau jawaban dua-dua pertanyaan ini adalah tidak, mafhum mukhalafahnya, logika sebaliknya kita putar. Kalau dia tidak mungkin diciptakan dari sesuatu, tercipta dengan sendirinya, berarti kalau tidak jawabannya, maka ada yang menciptakan. Kalau dia, yang pertanyaan kedua, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, berarti ada yang lain yang menciptakannya. Nah, am khuliqum, kan sederhana sekali logikanya. Memang seperti itu, bahasa Al-Quran memang sederhana dan universal, umum. Tapi kalau kita mau dalami, luas sekali. Nah, maka dari dua pertanyaan ini lahirlah konsep. Berarti makhluk itu wujuduhu li ghairihi, dia ada dengan sebab ada yang lain. Kalau makhluk ada dengan sebab ada yang lain, berarti Tuhan ada. Gimana? Menyo makhluk na karena na yang lain, na yang pegot. Berarti Tuhan na menyo terpegah Tuhan na karena na yang lain, berarti sama dengan makhluk. Kah beda. Kah sama kah ada kira Tuhan. Menyo Tuhan sama dengan makhluk, ada kira Tuhan. Bertingkah ulama mentang sama dengan ada kira ulama kan. Sama dengan si ulama. Ya. Rencana sama dengan tanya, nah kiranya pulang Tuhan. Nah, ketika kita katakan logika tadi kita sudah sepakat, sudah diterima bahwa sesuatu apapun makhluk, ya, pasti adanya li ghairihi, dengan li illatin atau li ghairihi karena satu illah, karena ada sebab yang lain. Berarti sebaliknya Tuhan dia ada bukan karena illah atau bukan karena yang lah, yang kenya yang kun wajibul wujud, wujuduhu li dzatihi. Jadi wujud az-zati, menyo makhluk wujud li illah.
Ya. Allah Tuhan wujud li dzati atau al-wujud al-dzati, yang wujudnya bukan disebabkan oleh yang lain. Serap kita membaca laulai, maka mungkin si Allah ciptakan yang lain je. Berayaan berikut je, yang lain yang ciptakannya, kau ciptakan, lain je. Lainnya, lain lam je. Lainnya, lain lamnya. Analogis je. Itu makai je. Selesai ya. Yang intinya, mesti ada satu wujud yang memulai semua ini. Yang berupah oleh Mahan menyayang Tuhan diciptakan yang lain cip, punya makhluk mungkin diciptakan yang lain, berarti Tuhan kamu mungkin cip. Engkau ke betul dia juga. Berarti Tuhan diciptakan oleh CJ. CJ kemungkinan ciptakan yang lain cip, aku boleh CJ hilang. CJ kemungkinan ciptakan ciptakan cip, aku ke CJ hilang. Pajan lu rumah. Maka mesti ada satu titik yang memulai semua ini. Cuma lagi haba bunuh. Tidak mudah ya. Memahami sesuatu itu ada tanpa ada permulaan, tidak mudah memang. Karena logika kita sudah terbiasa dengan memahami sesuatu yang ada permulaannya. Maka memahami zat qadim yang akan kita bahas pada pertemuan ke depan nanti, suatu zat yang qadim artinya suatu zat yang tidak ada permulaan memang tidak mudah. Karena kita sudah terbiasa memahami sesuatu pasti ada permulaan. Ketika kata kabiasa getanya lahi berarti nak tanggai lahi. Berdiri musalla nak tanggai berdiri. Tablo kendaraan nak tunblo. Tak mulai jak kula nak tun mulai tak kerja nak tun mulai. Kita sudah terbiasa dengan kehidupan, setiap sesuatu itu ada permulaannya. Karena kita sudah terbiasa seperti itu, memang tidak mudah ketika kita dibawa kepada sebuah pemahaman, ternyata ada satu zat yang adanya tidak ada permulaan. Tanya engkau biasa, kuku, logika kita, kehidupan kita sudah biasa sesuatu itu ada permulaan. Ini yang merempak dengan orang, patinggai, di lambur, Hanan dupu garo alam biro pajan kahino. Berarti pajan pun sudah terbiasa seperti itu. Jauh lagi, hanan pajan tiba-tiba kana ino juga ro. Nya kabeh kata kabeh. Ya. Atau dia katakan Pak tinggal di Ajun atau di Banda Aceh. Tak tanya asai Pak. Asai deh di lot semua ni. Ujung-ujung pajan nak kena bandar. Pajan mulai. Karena logika kita sudah terbiasa dengan sesuatu itu, kapan ada permulaannya. Itulah yang kemudian kadang-kadang berat ketika kita bawa untuk mencoba mencerna, ternyata ada satu wujud yang wujudnya tidak ada permulaan. Itulah wujud yang kita sebut dengan qadim. Huwal awwalu wal akhiru. Yang pertama, wujuduhu bila bidayah, tanpa permulaan. Tetapi untuk kita bisa memahami hakikat kita, yang bunuh perayaan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, untuk kita bisa mempaskan, menetapkan, menyempurnakan logika kita berfikir tentang hakikat kita makhluk, dan bahawa di sana ada pencipta makhluk ini yang sudah tadi kita sepakati. Memang logika membawa kita, berarti ada satu wujud yang memulai semua ini. Wujud itulah yang kita sebut dengan Rabb, Tuhan, Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Mubdi'. Itu logika sederhana sekali. Nah, maka disebut dengan al-wujud al-zati. Jadi yang kena jelaskan bab subuhnya tentang makna wujud zati, bahawa wujud Allah wujud al-zati atau wajibul wujud.
Kalau pertemuan sebelumnya terakhir yang kita jelaskan tentang wujud Allah kan wajibul wujud. Nyo sebenarnya al-wujud az-zati. Menyo al-wajibul wujud demikian juga wajib ada. Sama lagi makna wujud zati. Bahkan sebagian kitab seperti kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid Syarah Jawharut Tauhid kata Syekh Nuh Al-Qudha, Mufti Yordan, beliau mengatakan makna wajibul wujud itulah wujud az-zati yang kita jelaskan subuh ini. Wajibul wujud maknanya wujudnya itu wajib. Wajibna mungkin hana menyuhana Allah, hana alam itu berarti Allah wajib menyuhana hana wajibna. Bumo maksud hana manusia. Judhan bumo. Jujur mata apakah hanya pandai mantang merasa sok penting kan? Sok merasa menyo hana lu menyo apa hambere. Yang bahasa dah yo, bahasa manusia nak bombong becu kan. Menyo kandung, menyo hana lu. Tapi coba gadah manusia dia. Pekul langsung dari kiamat. Kabeh gadah manusia dari zaman Nabi Adam juta roh, triliunan roh manusia kabeh gadah hidup. Bumi tetap lagi roh. Jadi wujud kita tidak ada pengaruh ke bumi. Dia namanya ke yang lain. Demikian juga bumi. Hana bak kaya. Hana pengaruh tetap bumi kehidupan tak berjalan. Hana gunung, kabeh ikrok gunung du murah. Habis gunung habis pegat rumah tu kai tambak laut. Tak pengaruh. Kehidupan tetap berjalan. Tidak ada tulang. Tidak ada langit, kehidupan tak berjalan. Kai pegah aja mun nyo walaupun payah tak jaga, bentuk pada pegah lagi apa nak payah tak jaga ni, bahar relah ju piang relah gede hana efek ya. Jangan payah tak jaga sih melestarikan alam. Dulu dikatakan bahawa ini semua ada lapisan ozon langit kita ini sehingga apapun benda-benda luar angkasa yang masuk terkikis sehingga diseleksi di sana, dihancurkan di sana dengan adanya lapisan ozon. Tapi hari ini lapisan ozon semakin tipis karena kita di sini banyak polusi di bumi macam-macam lah. Tapi walaupun lapisan ozon ketipi bahkan tengok kagak ada kehidupan tetap berjalan. Bahkan tidak ada bumi, kehidupan tetap berjalan. Kecil sekali bumi, tidak ada apa-apanya dibandingkan planet-planet lain yang bebe raya. Mata urup, padit. Tuh, padit ribu kali lipat lebih raya daripada bumi. Mana bumi bio lah kan. Tapi kalau tidak ada Allah, nyan pengaruh, hana ciptaan, hana alam mandu. Maka Allah wajib Tuhan pencipta semuanya ini wajib ada. Kalau enggak ada bagaimana ada semua penciptaan ini? Dan ketika dia wajib ada, dia wajib maha hidup. Kalau dia mati, kabeh dia madu. Jangankan mati, ngantuk pun tidak boleh. Tiklat tingut abi. Karena semua planet ini berputar ya, semua pada porosnya mesti senti hai kata. Satu planet bergeser si senti matang, si tengah senti matang, lebih uput bak senti kata hancur mendu. Atau bak kata idang cepat detik idang musuh bumo idang, tam idang. Habis rut mandung ke mana? Ni putar 300 putar cerot. Mamanya tengok urang kelola. Maka yang kita bacakan tadi setiap selesai solat, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baik dah pegai oleh alamnya. Nyo musalanya, menyuhana yang uruf, menyuhana yang kendalikan, menyuhana terorganisir, hana pengajiannya. Hana jamaah lagi yo. Hana kehidupan yang begitu indahnya. Tingkah musala yang baik. Tapi dibandingkan dengan ciptaan Allah, menyuhanya karya udah, kahyu udah, mantap dah yang akan menjadi. Kalau setingkat nyobut nyo mantang gedanya nyo payah roh tipluh roh orang tipluh pi hampa bona memang belah.
Apalagi alam yang begitu logika. Ada satu logika, sesuatu yang tersusun dengan rapi, itu logika orang filsafat buat itu. Setiap yang manzum, yang tersusun dengan rapi, itu ada yang menyusun. Akai, hai terima, nah sesuatu yang tersusun rapi, tapi tidak ada yang menyusun. Hai terima akai. Yang logika yang dibangun oleh para filosof. Kata mang sabah rumah, bantakalan cukup rapi, semua terletak begitu tertib rapi sekali, bajet, barang-barangnya menunjukkan rumah itu ada penghuni. Nah yang peduk dan yang perapi. Bandar tamang habis berantakan menghambur nyo pambung rubang mana ada pedakun sang rumahnya katre mana urang. Itu logika sederhana. Sesuatu yang tersusun dengan rapi tidak mungkin. Tidak ada yang menyusunnya. Hai tamang kaidah. Nah kembali tadi kepada logika yang diajarkan oleh Allah melalui pertanyaannya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jangan pakai ayatnya. Untuk tak pernah ubah anak bertanya cara menetapkan wujud Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Tanyakan, apakah manusia itu atau makhluk itu secara keseluruhan tercipta min ghairi syai'in, jud kedroi? Tidak masuk. Faktanya tidak mendukung. Am humul khaliqun, kalau itu tidak masuk, am humul khaliqun, apalagi untuk mereka menciptakan diri mereka sendiri. Maka mesti ada satu wujud. Nah, adapun persoalan bunuh, tapi haitama tentang Allah yang qadim. Haitama tentang Allah yang qadim susah haitama. Artinya Allah itu satu wujud yang tidak ada permulaan. Tidak apa-apa. Karena bunuh, akai tanya terbiasa dengan sesuatu yang permulaan. Tapi kita terbiasa dengan kebiasaan merempuh hakikat. Merempuh hakikat pencipta. Karena kita terbiasa dengan makhluk, artinya setiap makhluk ada permulaan, maka kita harus menerima ada satu pencipta yang adanya tidak ada permulaan. Karena kalau pencipta itu juga ada permulaan bagi wujudnya, berarti dia juga makhluk. Kata mangan makhluk. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka wujud Allah itu wujud dzati. Dengan kata pu bahawa am khuliqu min ghairi syai'in, bahawa makhluk diciptakan itu lin latin, karena ada sesuatu yang lain, ada bahan, ada materi, dan materi itu ada yang buat. Amhumul khaliqun, tidak mungkin materi itu menciptakan dirinya sendiri. Dia tetapi fakta makhluk, penciptaan makhluk ini, makhluknya, maka kita dapatkanlah di sana ada satu wujud, ada pencipta yang wujudnya itu lizatihi, wujudnya tidak dari sesuatu yang lain, tidak diciptakan dari yang lain. Maka dengan demikian kita dapatkanlah ketuhanan, kita dapatkanlah wujud Allah. Ya, yang tingkat eknan kan, belum harus kibalom tak taji, kibalom payah jelaskan le ulama, kibalom payah tulis lom, payah syarah lah le ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, tetap kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Apa bisikan je? Man khalaqallah. Siapa menciptakan? Allah. Mana lagi haba budak? Terus tak kembangkan man khalaqkan hanya silakan. Islam ini cuman Islam satu-satunya agama yang akidahnya itu dibuka, silahkan dibahas, dikaji seterbuka mungkin. Agama lain ham rempok. Ada pegangan agama, mandum agama. Tidak dibenarkan mempertanyakan tentang apa namanya?
Akidah tentang tauhid tidak dibenarkan. Dipaksa semua kita harus taklid, ikut taklid buta. Hanya Islam. Silahkan. Yang penting Anda punya kapasitas, punya logika yang sehat, punya mantik, silahkan kaji. Dan Allah sendiri membuka tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini kan pertanyaan untuk semua manusia ini. Hanya tak pegang. Baik fikir ngangkat hana. Cuma dengan syarat benar kapasitas. Ya. Bahkan tak pegah bak anak TK, bak anak SD. Jangan tanya seperti itu, jangan begitu. Karena mata ubah ni. Tapi menyukai tamang kuliah usuluddin, silahkan. Menyukai tamang S2 akidah filsafat, bukan hanya mengetahui, harus imita fakta-fakta lain loh. Menyukai damang SD akidah filsafat, bukan hanya harus mentemui fakta-fakta yang lain, tapi harus membangun satu teori. Silahkan dengan dibuka lebar. Karena memang itu menunjukkan ketika sebuah konten, ketika sebuah pembahasan dibuka lebar, artinya kita tidak perlu takut. Kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak takut? Kenapa ulama Islam tidak takut akidahnya itu dibuka, dibahas? Karena mereka sudah menemukan fakta bahwa akidah ini adalah hak, akidah yang benar. Dan kon pegah-pegah mentang, mereka sudah membahasnya, sudah mendalaminya, sudah mengkajinya, sudah menghasilkan. Sehingga aman, silahkan bahas. Cuma dengan syarat benar kapasitas, ya pegah-pegah haba galak-galak tu ham tu mendengar. Sebabnya kan akidah kan tauhid yang saya pegah-pegah. Lagi makali yang harus betul-betul logikanya dulu disehatkan, dibersihkan, dapat dia. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi untuk hari ini demikian tentang bagian penting di antara bagian-bagian untuk menetapkan atau dalil akli terhadap wujudnya Allah. Dan mungkin pertemuan ke depan masih ada bagian yang perlu kita bantah wujud Allah, tapi nanti kita sesuaikan apakah masih lanjut tentang wujud Allah atau langsung ke sifat qidam, ya, sifat salbiyah, yaitu sifat qidam. Kita sesuaikan. Karena menyo pertemuan 2 bulan 3 kadang-kadang kadua tu. Nyok kadua pertemuan tentang wujud Allah. Boleh ke kadang macam nyok 2 bulan dah. Kadang dah. Ya, tapi insya-Allah mudah-mudahan ya. Logika-logika sederhana ini meskipun sederhana ringan tapi ini sangat penting sekali, apalagi ya menghadapi anak-anak kita sekarang ini sudah sangat kritis-kritis. Hanja dayo anak dayo betul. Baik tayang si krek-krek tak hai dah fikir tak ada dah juga kata yang gangkang gede. Tak bisa. Kita harus bisa menjawab. Nah, untuk kita bisa menjawab kita harus tahu. Jadi jetakan tamerno kadang-kadang kan kelekero tu. Justru kadang-kadang urangnya tamerno untuk kita mempersiapkan generasi ke depan. Nyodro tu tinggal dapreh hotel saja. Tapi untuk ke depan bagaimana? Setidaknya makanya kalau kita wate tamerno tangnya kabrak becuknya kait becerna, betani keron. Tanit untuk generasi ke depan. Harus tamerno, ada tengah-tengah jaga harus baca kitab, harus baca buku, harus cerna. Hai tamang paksa becuk. Untuk kita bisa membagikan ilmu itu kepada generasi kita ke depan, untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.